Selamat siang Bapak dan Ibu dosen, kakak-kakak asisten, dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok G4 akan menjelaskan mengenai produk yang telah kami rancang yang bertemakan industri jasa, yaitu bel pesanan. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Adila Safa, Royande Putra, Nabi Raihan, Arfan Irza, dan juga saya sendiri, Seraya Permatasari. Berikut ini merupakan 10 poin penting yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, dimulai dari latar belakang sampai dengan kesimpulan dan juga saran. Masuk ke dalam poin pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Umumnya pada restoran biasanya pihak konsumen akan berkomunikasi langsung dengan staf restoran. Kegiatan yang biasa dilakukan antara lain melakukan pesanan, penerimaan pesanan, dan juga pengantaran pesanan yang sudah siap ke meja konsumen. Maka dari itu, biasanya di setiap restoran akan memiliki pelayan atau waiters yang bertugas untuk mencatat dan juga mengantarkan pesanan jadi ke meja konsumen. Masuk ke dalam poin pembahasan yang selanjutnya, yaitu identifikasi masalah. Dalam hal ini, kami telah mengidentifikasi dan mendapatkan 3 poin masalah. Yang pertama itu pelayan kesulitan dalam mencari posisi duduk pelanggan. Ketika mengantarkan pesanan, pelayan biasanya kesulitan dalam mencari posisi duduk pelanggan, terutama apabila keadaan restoran sedang ramai atau pelanggan tersebut berpindah-pindah tempat duduk. Hal tersebut juga menjadi waktu menunggu pelayan dalam mengantarkan makanan terasa cukup lama bagi para pelanggan. Kemudian pelayan juga harus terus standby dalam menunggu panggilan dari chef mengenai makanan yang akan diantarkannya. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian dan juga perancangan produk, kami telah menentukan 3 buah poin tujuan. Yang pertama itu mengimplementasikan atau menerapkan ilmu otomasi dalam pembuatan produk, lalu menerapkan sensor dan juga aktuator pada sebuah produk, dan juga membantu mengatasi masalah yang ada pada industri jasa dengan menciptakan sebuah produk yang akan membantu. Untuk tinjauan pustaka, penegasan terhadap batasan-batasan dalam penulisan karya ilmiah. Otomasi adalah suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi mekanika, elektronika, dan sistem berbasis komputer melalui proses atau prosedur yang biasanya disusun menurut program instruksi serta dikombinasikan dengan pengendalian otomatis untuk meyakinkan apakah semua instruksi atau program bisa berjalan dengan lancar. Untuk komponen yang digunakan dalam rangkaian otomasi yang diteliti kali ini adalah salah satunya Arduino Uno, Load Cell, dan juga lain-lain. Arduino Uno adalah suatu jenis microcontroller yang berbasis Atmega328. Microcontroller ini dapat dioperasikan dengan bantuan adaptor AC dan juga DC, kabel USB, dan juga baterai. Cara penggunaan dari Arduino Uno sendiri bisa menerima input dari beberapa sensor, dan ini dapat mempengaruhi sekitarnya melalui pengontrol motor, lampu, aktuator, dan juga lain-lain. Untuk selanjutnya, sensor load cell adalah jenis sensor beban yang digunakan untuk mengubah beban listrik gaya menjadi perubahan tegangan listrik. Pada sensor load cell terdapat strain gauge, yaitu komponen elektronika yang digunakan untuk mengukur tekanan. Strain gauge dikonfigurasikan menjadi rangkaian jembatan Wheatstone. Lalu untuk komponen sensor yang terakhir adalah 7 segment TM1637, yaitu sebuah tampilan display yang terdiri dari 7 segmen yang dipancarkan LED sehingga membentuk karakter alfanumerik tertentu. Untuk mengubah 7 segmen ke rangkaian Arduino Uno perlu ditambahkan sebuah IC driver 7 segmen yaitu TM1637 yang mampu mengerjakan program dalam sebuah single chip. Dalam merancang sebuah produk, tentunya terdapat beberapa komponen yang akan digunakan. Untuk komponen yang pertama itu load cell, yang merupakan sensor berat yang akan mendeteksi makanan atau juga minuman yang telah jadi. Lalu terdapat driver High 711 yang merupakan driver dari load cell tersebut. Lalu terdapat Arduino yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam melakukan prototyping atau juga pemrograman microcontroller. Lalu terdapat aktuator berupa 7 segmen TM1637 yang akan menampilkan huruf dan juga angka dari nomor urut pesanan. Lalu terdapat aktuator yang kedua yaitu buzzer yang akan mengeluarkan sebuah bunyi apabila terdapat sebuah pesanan jadi. Lalu yang keenam itu ada breadboard yang merupakan sebuah papan yang berfungsi untuk membantu perancangan sebuah rangkaian elektronika. Lalu komponen selanjutnya yang akan digunakan yaitu kabel. Dalam perancangan produk kali ini kami menggunakan dua jenis kabel yaitu male to male dan juga male to female. Dan komponen yang terakhir yaitu akrilik. Akrilik ini berfungsi sebagai alas atau base dari penggunaan load cell. Berikut ini merupakan gambar dari komponen-komponen yang kami gunakan, dimulai dari load cell, Arduino, kabel 7 segmen, driver, buzzer, breadboard, dan juga akrilik. Pada prototipe yang telah dibuat, terdapat beberapa komponen yang berperan penting
dalam berjalannya mekanisme dari produk ini, yaitu load cell, 7 segment, dan buzzer. Pada mekanisme kerjanya, load cell akan menjadi sensor untuk mendeteksi apakah terdapat makanan yang diletakkan di atas akrilik dari load cell. Pendeteksian yang dilakukan oleh load cell yaitu dengan cara mendeteksi apakah terdapat beban yang dideteksi oleh load cell. Selanjutnya, apabila load cell mendeteksi adanya beban, maka load cell akan memberikan input pada sistem untuk menunjukkan angka pada 7 segmen dan bunyi pada buzzer. Untuk angka yang akan dimunculkan pada 7 segmen merupakan angka yang telah dilakukan program looping pada sistem. Untuk contohnya, seperti ketika pekerja atau pelayan meletakkan minuman A pada load cell, maka load cell akan memberikan informasi untuk 7 segmen menampilkan angka pesanan, contohnya 001. Dan untuk pesanan selanjutnya, 7 segmen akan menampilkan pesanan 002 secara otomatis. Begitu pula dengan pesanan-pesanan berikutnya. Untuk buzzer juga akan bunyi bersamaan ketika angka pada 7 segmen muncul. Jangan ngoceh tuh, kan ini mau dimasukin. Selanjutnya, kami juga merancang CAD dari produk yang akan kami buat. Terdapat dua buah CAD yang telah kami buat. Yang pertama itu adalah load cell, dan yang kedua itu ada 7 segment dan juga buzzer. Untuk gambar yang pertama, ini merupakan gambar load cell yang telah kami rancang, sehingga nanti chef akan menyimpan makanan atau minuman yang telah siap untuk diantar di atasnya. Kemudian sensor tersebut akan memberikan sinyal pada 7 segmen dan juga buzzer. Ketika terdapat makanan atau minuman yang disimpan di atas load cell, maka 7 segmen akan menampilkan kode huruf dan juga nomor urut pesanan, dan buzzer akan berbunyi. Dengan itu, maka konsumen akan mengambil makanannya dengan sendirinya tanpa perlu diantarkan oleh pelayan. Berikut merupakan skema Arduino yang telah dibuat menggunakan software FreeZing. Pada skema Arduino ini terdapat 7 komponen yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berikut merupakan rangkaian Arduino dari bel pemanggil pesanan. Terdapat komponen Arduino Uno, buzzer, load cell, HX711, 7 segment dengan jenis TM1663, breadboard, serta jumper male to female maupun jumper male to male. Rangkaian ini menunjukkan bahwa buzzer mendapatkan aliran negatif dari GND pada Arduino Uno melalui breadboard. Kemudian buzzer juga mendapatkan aliran positif dari 6 volt pada Arduino Uno. Pada 7 segment, terdapat 4 pin yaitu GND, VCC, DIO, dan CLK. Pin GND disambungkan dengan aliran negatif GND pada Arduino melalui breadboard. Kemudian VCC disambungkan dengan aliran positif 5 volt pada Arduino melalui breadboard. Kemudian pin DIO disambungkan pada aliran positif 5 volt. CLK juga disambungkan pada aliran positif 4 volt. Load cell terdapat 4 kabel berwarna merah, hitam, hijau, dan putih. Kabel berwarna merah disambungkan pada E+, pada HX711. Kemudian kabel berwarna hitam disambungkan pada E-. Setelah itu kabel berwarna hijau disambungkan pada A+ pada HX711. Kemudian kabel berwarna putih disambungkan pada A- pada HX711. Pada HX711 ini terdapat 4 pin lainnya, yaitu GND, VCC, DT, dan SCK. Pin GND disambungkan dengan aliran GND melalui breadboard. Kemudian pin VCC disambungkan pada aliran positif 5 volt. Kemudian pin DT disambungkan pada pin 2 pada Arduino, dan SCK disambungkan dengan aliran positif pin 3 pada Arduino Uno. Selanjutnya, pada program Arduino yang dipakai adalah dengan menggunakan software Arduino IDE. Dibuat program Arduino sebagai berikut. Terdapat dua include yang berfungsi sebagai pemanggilan program library terhadap 7 segment dan load cell. Sedangkan pada void setup terdapat pemanggilan terhadap program buzzer. Lalu ada penulisan scale yang berfungsi agar output pada load cell dapat terbaca. Pada program selanjutnya, yaitu voice loop, terdapat program yang menghubungkan antara load cell, 7 segment, dan buzzer. Terlihat pada program tersebut terdapat penggunaan if yang bertujuan apabila load cell terdeteksi, maka 7 segment dan buzzer akan menyala sebagaimana yang diinginkan.
Berdasarkan mekanisme yang ada pada prototipe bel pesanan, produk ini dinilai sudah efektif secara mekanisme kerjanya untuk membantu pelayan atau pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Alat ini juga secara garis besar sudah menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada latar belakang. Dari penggunaan yang simpel, terdapat trial and error, serta permasalahan yang dialami oleh kreator dari produk untuk mencapai mekanisme kerja yang berjalan baik pada produk. Seperti perlunya kehati-hatian dalam meletakkan benda pada load cell. Hal ini dilakukan agar driver HX711 dapat memberikan informasi dengan benar pada sistem yang ada. CAD produk bel pesanan terdiri dari dua part, di mana part pertama yaitu CAD yang berisikan road cell. Pada CAD ini memiliki bentuk berupa tabung dengan ketinggian yang lebih pendek dari diameter alasnya. CAD untuk part pertama ini berisikan load cell yang berfungsi sebagai tempat pelayan atau pengguna untuk menyimpan makanan atau minuman yang telah dibuat. CAD ini memiliki alas berbentuk lingkaran dengan diameter yang cukup lebar agar pengguna atau pelayan dapat dengan mudah menyimpan makanan di atasnya. Sedangkan pada CAD part kedua berisikan seven segment dan buzzer. CAD part kedua ini merupakan sambungan terusan dari CAD pertama. CAD kedua ini memiliki bentuk persegi panjang dengan tabung lingkaran kecil di pinggirnya. Pada part kedua ini memiliki satu sisi yang berfungsi sebagai layar di mana nantinya pelanggan akan melihat layar tersebut yang menandakan bahwa pesanan yang sudah dipesan sudah siap. Berdasarkan pada rangkaian Arduino serta coding Arduino yang telah dibuat, diketahui bahwa seluruh komponen dapat berjalan karena telah mendapatkan daya negatif dan positif. Kemudian, coding merupakan faktor utama dalam menyatukan seluruh komponen. Teori coding yang digunakan pada ini yaitu looping. Kemudian load cell perlu dilakukan kalibrasi. Sensor load cell ini pun cukup sensitif sehingga seringkali terjadi error pada serial monitor dan output yang diberikan. Berdasarkan masalah tersebut, maka load cell perlu diberikan akrilik serta duplex dan pin putih yang terbuat dari plastik. Hal tersebut bertujuan agar load cell dapat lebih stabil dan meminimalisir masalah yang telah disebutkan. Selanjutnya, terdapat 3 buah poin yang telah kami simpulkan berdasarkan dari seluruh proses yang telah kami lakukan. Yang pertama, kami telah mengimplementasikan dan juga menerapkan ilmu otomasi dalam perancangan produk berupa bel pesanan. Lalu kami juga telah menerapkan sensor berupa load cell dan juga 2 buah aktuator berupa buzzer dan juga 7 segment pada produk bel pesanan ini. Lalu kami juga telah membantu mengatasi masalah yang ada pada industri jasa dengan menciptakan produk bel pesanan yang akan berguna untuk membantu tugas dari para pelayan dan mengurangi waktu tunggu yang dialami oleh para konsumen. Kemudian, terdapat beberapa saran yang kami berikan yang akan berguna untuk penelitian atau perancangan produk selanjutnya. Yang pertama itu melakukan pengecekan dan penelitian lebih dalam mengenai jenis komponen yang akan digunakan dan memastikan bahwa seluruh komponen tersebut dapat berfungsi dengan baik. Lalu membuat dan juga menganalisis skema dengan baik sesuai dengan rangkaian produk yang sebenarnya. Dan yang terakhir, memastikan coding yang dibuat telah berjalan dengan baik untuk melakukan perintah yang diberikan sesuai dengan mekanisme kerja yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan.